beda usia. Ini yang buat saya merupakan tantangan. Mungkin kalau saya berkolaborasi dengan brand yang seumur saya, seusia saya, ini menurut saya kurang tantangan buat saya. Dan memang sekarang kita tuh harus membaur. Saya nggak boleh stop di usia saya, bahwa dengan brand-brand yang baru ini, mereka tuh adalah generasi penerus yang dimana harus kita support dan juga berkolaborasi dengan mereka. Saya rasa untuk semua desainer mungkin saya bisa mengimbau, mungkin ini adalah sesuatu tantangan, sesuatu yang bisa disajikan dan bisa dinikmati, bisa dipakai untuk konsumen Indonesia. Oke, Mbak Susan, ini dua desainer ini apakah dulu juga pernah sekolah di Susan Budiarjo? Sebenarnya mereka bukan desainer, mereka itu memang memproduksi itu, tetapi karena mereka itu brandnya basic ya, hanya blazer basic gitu loh. Jadi kemudian mereka mau sedikit gayanya, dia tanya ke saya, bisa kasih masukan. Saya bilang, tetapi saya nggak basic loh. Saya masukin unsur-unsur yang tidak basic sedikit, yang lebih trendy, yang lebih ada funnya sedikit, ada segi feminin. Kalau blazer kan agak maskulin ya, agak official gitu. Jadi ini lebih bisa dipakai untuk acara, untuk orang mau ke kantor tapi yang tidak terlalu resmi seperti apa, maksudnya lebih kelihatan fashion lah. Kita kan tampil harus fashionable kalau kita di bidang fashion. Jadi karena itu mereka setuju dengan ini, kemudian kita coba jalan. Oke, Mbak, kalau mereka bukan desainer, Mbak Susan menyebut mereka apa ya, dua anak muda ini? Mereka itu apa ya, bilang CEO, dia bilang pokoknya mereka bikin brand ini biasanya tidak berdasarkan acuan ada tim desainer, itu enggak gitu loh. Mereka produksi, makanya kalau lihat ya Instagramnya itu baju mereka tuh biasa-biasa, cuma dipakainya gaya-gaya gitu. Jadi sebelum Mbak Susan terlibat, mereka panduannya apa ya bikin itunya? Dari mana? Karena basic mereka kan bukan desainer ya. Kayaknya kalau untuk basic bisa deh. Basic bisa ada, karena memang udah di mana-mana udah ada. Apalagi kalau sekarang banyak Pinterest, banyak apa. Ya masih agak mudah lah. Mereka punya tim yang produksi, dan mereka karena online, mereka punya tim yang produksi online. Ternyata nggak bisa main-main itu loh. Timnya harus lengkap. Jadi sebelumnya kalau ini kan kasarannya di show off kan ya gitu ya. Mbak Susan sama mereka udah jalan berapa lama berarti? 1,5 tahun itu ya? Baru ini ya. Jadi sebenarnya gini loh, di fashion sekarang ada materi, saya di sekolah yaitu ada, saya rasa di semua sekolah juga ada, yaitu fashion business. Jadi sekarang ada dua macam. Yang satu, dia tuh desainer, dia bisa mendesain, dia bisa bikin karya, tapi dia nggak bisa jualan. Yang satunya lagi, dia tahu market butuh apa, dia bisa jualan, tapi dia nggak bisa desain. Nah ini, makanya mereka ajak saya. Yang sekarang lagi booming adalah orang-orang yang seperti itu. Makanya sekarang di setiap sekolah, kita harus masukin materi fashion business. Jadi banyak sekali orang yang bisa di fashion business, dia nggak ada background di fashion sama sekali. Oke. Mbak Susan, targetnya apa ya? Maksud gini, ini bisa jadi kolaborasi pertama Mbak Susan ya? Dan juga Iya, sama ya artinya dengan hal seperti ini mungkin pertama kali ya Mbak Susan ya. Nah, kali aja sebenarnya banyak yang pengen juga gitu loh. Artinya kalau dengan ini targetnya Mbak Susan apa? Saya menghimbau aja desainer senior yang pertama yang seusia saya, coba kalau ada kesempatan coba ada kolaborasi dengan yang muda-muda dengan brand baru, karena marketnya mereka juga muda-muda kan. Kalau kayak saya kan market saya udah tua-tua, jadi coba masuk ke dunia mereka itu sangat interesting ya, dan mereka penuh energi dan mereka smart ya anak sekarang. Jadi kalau anak dulu nih, kita kalau cerita itu harus dijabar panjang. Sekarang nggak usah, kita potong pendek, dia bisa browsing. Tahunnya lebih lengkap. Nah, Mbak Sun, kalau kunci sukses ya, artinya kan sebenarnya memang Mbak Susan menguasai semuanya. Dari sisi desain dan bisnis, goalnya apa sih kalau seseorang berbisnis fashion ya? Kan kadang kalau seorang desainer, bisanya mungkin desainer fokus ke situ, tapi kalau soal jualan ternyata, ya. Nah itu gimana nih? Juga banyak desainer yang misalnya bikin food trade show kemana-kemana, ada
dapat order, dapat, tapi dipesannya cuma 1 losin, 2 losin. Sedangkan yang brand online ini mereka ratusan ribuan loh per item. Jadi ya itu mereka tahu, mereka bisa berbisnis. Kalau desainer tahunya mendesain, misalnya marketnya kena apa enggak, kadang-kadang nggak semua peka sih, nggak semua peka. Artinya rahasia baju itu bisa dijual itu apa sih, Mbak Susan? Satu wearable. Kemudian kalau menurut saya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tuh harus pintar berstyling. Memang gayanya orang beda-beda. Makanya kita bilang sidik jari. Jadi setiap orang punya sidik jari yang berbeda. Baju ini nanti dipakai sama siapapun akan menjadi looknya berbeda. Kalau pembagian tugasnya nih, Mbak Susan di part apa? Kemudian dua ini anak muda ini di bagian apa ya? Kalau regulernya? Namanya berkolaborasi, mereka tuh lebih menyaring ini baju bisa terjual nggak, tepat nggak ke konsumen mereka. Mereka juga mau menjangkau konsumen yang di luar yang biasa mereka. Jadi yang lebih berani, yang lebih fashionable. Mereka itu makanya mereka membuka diri dan saya masuk gitu. Berarti Mbak Susan lebih fokus ke ya itu tadi ya apa dari desain dan styling. Oke, apa sih jatuhnya? Dari produksi saya juga bantu dikit. Oke. Bantu ngarahin ya, kita mentorin gitu aja. Kalau dengan karakteristik Susan sendiri gitu, masuk porsinya lebih besar juga nggak sih Mbak ke desain yang sekarang gitu? Maksudnya porsinya? Artinya gini, kalau kita lihat Susan kan, wah gayanya ya punya karakter itu. Nah, kalau di blazer ini benar-benar Mbak Susan menghilangkan benar-benar orang ya? Enggak sih, tetap ada karakter saya, orang kelihatan kok karakter saya. Cuma saya bilang saya harus menekan ego saya sebagai desainer. Saya mesti mikirin sekarang terutama daya pakai dan daya jual. Biasanya kan saya buat yang lebih kutur. Lebih kutur itu kan hanya orang-orang tertentu, occasion tertentu. Tapi ini nggak bisa kita begitu. Kita mesti, dan harga juga nggak boleh mahal. Makanya pemilihan bahan semua nggak boleh yang mahal-mahal. Bahannya dari Indonesia, lokal semua. Oke. Kalau usia apa namanya untuk market sendiri lebih difokuskan menyasar usia berapa ya? Kayaknya 18-an ya. Saya mengharapkan sih terus sampai ke atas. Oke. Karena saya aja masih mau pakai gitu. Saya udah 73 gitu. Jadi makanya tergantung karakter orang. Dan buat saya berkolaborasi sebenarnya gini. Saya kan di pendidikan. Di pendidikan saya mentorin anak-anak, terutama di akhir yang itu mereka mulai membuat koleksi. Jadi waktu dari awal-awal dia ada di dasar-dasar, saya nggak ikutan. Itu ada pendidik yang lain, saya nggak sabar. Dan buat saya masuk ke anak-anak muda tuh udah biasa. Kita mentorin. Mereka dengerin dan kelihatan hasilnya setelah mereka ikutin jalurnya semua jadi lebih baik. Dan itu tapi saya cuma sekedar cuap kan. Yang sekarang kan saya membuktikan bahwa ini yang benar-benar saya bikin gitu. Mbak Susan, kalau bicara menekan ego, nah biasanya kalau komunikasi dengan anak muda itu biar ya sinkron, ini kan secara usia juga beda. Nah, Mbak Susan mungkin secara ya iyalah kita tahu Mbak Susan menekan egonya yang seperti apa sih? Kalau ego untuk mendesain itu saya mesti mikirin juga. Jadi misalnya saya ngotot, saya bilang ini bagus sekali, ini pasti banyak yang suka, ini keren. Tapi mereka bilang iya, tapi ini kayaknya yang mau pakai nggak banyak gitu.